Di sebuah hutan lebat di negeri Tanjung, hiduplah 3 kakak beradik. Kakak sulung dan kakak tengah adalah laki-laki, sementara si bungsu seorang perempuan. Sejak orang tua mereka meninggal dunia, mereka bertiga hidup sendiri di dalam hutan, jauh dari kehidupan manusia. Setelah orang tua mereka tiada, mereka bertiga hanya saling memiliki dan saling menjaga satu sama lain. Mereka terkenal sakti karena setiap hari berteman dan berinteraksi dengan berbagai siluman hutan. Tak jarang para siluman jahat mengujinya dengan mengadu kesaktian. Kakak rupanya siluman ini ingin menguji kekuatan kita. Ayo, hadapi aku. Meskipun begitu, kehidupan mereka terasa damai. Suatu hari, negeri Tanjung menghadapi ancaman dari kerajaan tetangga yang sangat kuat. Sang raja merasa cemas dan merasa kewalahan, lalu ia pun berkata kepada para pengawalnya, Carilah 2 dari 3 bersaudara sakti yang tinggal di hutan. Mintalah mereka datang ke istana sebelum bulan purnama tiba. Kita butuh bantuan mereka untuk melawan kerajaan yang menyerang kita. Para pengawal pun bergegas menjalankan perintah. Setelah berhasil menemukan mereka, sang kakak sulung dan tengah pun berdiskusi mengenai permintaan raja. Bagaimana ini? Jika kita pergi, siapa yang akan menjaga adik kita di hutan? Aku juga khawatir. Hutan ini tidak selalu ramah. Siluman lain atau binatang buas bisa membahayakannya. Akhirnya mereka memutuskan sebuah rencana. Begini saja, kita tutupi adik kita dengan sebuah kuali besar. Aku akan bacakan mantra agar ia tidak bisa dilihat oleh makhluk apapun. Ide yang bagus. Sebelum besok kita ke istana, mari kita lakukan itu. Aku tidak ingin kalian pergi, tapi jika itu demi negeri, aku rela. Kakak-kakakku pergilah dan bantu kerajaan mengusir para pemberontak. Keesokan harinya mereka bertiga duduk berkeliling, saling berpegangan tangan, sedih karena harus berpisah. Mereka pun berpelukan. Dengan penuh kesedihan, kakak tengah mengambil sebuah kancah besar dan menutup adik mereka. Kakak sulung lalu membacakan mantra. Setelah mantranya selesai, kancah itu pun menghilang dari pandangan. Dengan berat hati mereka pergi ke istana dan membantu kerajaan. Lalu mereka menemui sang raja. Tanpa berlama-lama mereka langsung ke medan peperangan. Berkat kesaktian mereka dan bantuan siluman hutan, mereka berhasil memimpin pasukan dan memenangkan peperangan. Sang raja pun mengangkat mereka menjadi hulu balang istana. Namun keberhasilan ini menimbulkan iri di hati para hulu balang lain. Diam-diam mereka bersekongkol dengan musuh untuk menggulingkan kerajaan Tanjung. Ternyata rencana mereka diketahui sang raja. Raja pun gelisah dan kembali meminta bantuan kedua bersaudara. Aku tahu ini sulit, karena mereka adalah saudara perjuangan Kalina. Tapi hanya kalian yang bisa menahan mereka. Sekarang pergilah taklukkan mereka. Kakak sulung dan kakak tengah merasa bimbang, karena mereka adalah teman seperjuangan. Meski ragu, mereka tetap bertempur. Dalam pertempuran itu, kakak sulung gugur karena tidak mampu melawan dengan sepenuh hati. Kakak tengah sangat terpukul. Kakak, maafkan aku. Aku akan meneruskan perjuanganmu. Ia bertempur dengan gagah hingga akhirnya berhasil mengalahkan para pengkhianat. Mereka berduka atas gugurnya kakak sulung.
Sebagai penghormatan, raja menikahkan putrinya dengan kakak tengah dan berharap ia menjadi penerus kerajaan. Jasamu sungguh besar untuk kerajaan Tanjung. Sebagai penghargaan kau kunikahkan dengan putriku, dan aku berharap kalian bisa meneruskan kerajaan ini. Setelah pernikahan, kakak tengah minta izin pulang untuk menemui adiknya. Tuanku, izinkan saya pulang ke hutan. Ada yang harus saya temui di sana. Kakak tengah pun bergegas pergi. Sesampainya di hutan, ia berlari memeluk kancah besar. Tapi kini, adiknya tak bisa lagi terlihat, karena hanya kakak sulung yang bisa membacakan mantra pembuka. Adikku, maafkan kakak. Kakak sudah tak tahu bagaimana cara membebaskanmu. Kak, di mana kakak sulung? Aku rindu, aku takut, tolong aku kak. Kakak kita telah tiada, tapi aku akan tetap menjagamu. Tunggulah adikku. Aku akan mencari cara agar kau bisa terlihat kembali. Sang kakak berusaha dan meminta bantuan kepada orang sakti. Wahai Empu Sakti, tolonglah hamba. Adikku terjebak dalam kancah besar yang dimantrai oleh kakakku. Kini ia tidak bisa terlihat oleh makhluk apapun. Maafkan hamba Tuan, hamba tidak bisa menembus mantra dari kakak Tuan. Mungkin ini sudah takdir dari Sang Pencipta. Kakak tengah menceritakan kejadian yang menimpa sang adik kepada istrinya. Namun tahun demi tahun berlalu, ia belum menemukan caranya. Sementara itu kancah yang menutupi si bungsu berubah bentuk. Semakin lama semakin besar. Bagian atasnya ditumbuhi pepohonan, hingga akhirnya menjadi sebuah bukit. Bukit itu kemudian dikenal oleh warga sebagai Bukit Kanca, sebuah tempat yang menyimpan kisah cinta, pengorbanan, dan kesetiaan abadi tiga saudara dari negeri Tanjung. Itulah kisah singkat cerita tentang asal-usul Bukit Kancah cerita rakyat Jambi. Terima kasih telah menonton video ini. Oke guys, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Singkat Cerita Tentang.